Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak SMK Bina Industri. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Endang Sunardi, Sarjana Pendidikan. Di sini Bapak akan menyampaikan beberapa materi. Sebelum itu Bapak ingin mengingatkan kembali buat kalian semua siswa-siswi SMK Bina Industri bahwa kita harus menjaga kesehatan atau protokol kesehatan coronavirus 19. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita telah lihat dari gambar tersebut peta negara Republik Indonesia. Adapun tujuan dari materi tersebut yaitu 1. Menjelaskan wilayah NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengidentifikasi batas-batas wilayah NKRI. Ketiga, menjelaskan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI. Keempat, menanya hal-hal yang berkaitan dengan wilayah NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, melakukan analisis tentang wilayah NKRI. Inilah gambar wilayah Indonesia. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 25A. Adapun unsur-unsur negara ada 4. 1. Rakyat. 2. Wilayah. 3. Pemerintahan. 4. Pengakuan dari negara lain. Kita di sini ngebahas tentang masalah wilayah, yaitu wilayah Indonesia dari 4 unsur tersebut. Sesuai dengan prinsip hukum internasional, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territorial and Maritime Green Ordinance tahun 1939. Selanjutnya, seiring dengan perjalanan NKRI, pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara melalui dari Deklarasi Juanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep negara kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982. Adapun wilayah tersebut mencakup yaitu daratan, lautan, udara, dan daerah ekstrateritorial. Dari daratan yaitu batas alam, batas buatan, batas ilmu pasti. Dari laut, laut teritorial, zona bersebelahan, dan landas benua. Perbatasan wilayah. Jika dilihat dari perbatasan darat, Indonesia berbatas dengan
negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timur Leste. Jika dilihat dari perbatasan laut, Indonesia berbatas dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua, Australia, dan Timur Leste. Di sini kita bisa lihat dari gambar tersebut di mana letak-letak dari negara tetangga atau perbatasannya. Kita lihat lagi gambar tersebut. Di sini ada yaitu dari lautan atau daerah pantai, garis pantai dari titik referensi sampai dengan garis pantai pada ketinggian kondisi kering atau titik dasar. Di situ ada batas-batasnya. Laut teritorial yaitu laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut dari garis pangkal. Kedaulatan penuh. Ketentuan ini dalam pasal 3 UNCLOS telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional dan terdapat hak lintas damai. Adapun zona tambahan yaitu zona di luar laut teritorial di mana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Dan lebar zona tambahan ini tidak boleh melebihi dari 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ZEE yaitu zona selebar 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal. Di zona tersebut terdapat hak berdaulat dan hak-hak tersebut adalah hak untuk eksplorasi dan pengolahan sumber kekayaan alam, hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya untuk kepentingan ekonomi. Landasan kontinen. Landasan kontinen yaitu landasan kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah, wilayah daratannya hingga pinggiran laut, tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Dapat diperpanjang hingga 300 mil laut. Terdapat di pasal 76 UNCLOS tahun 1982. Negara pantai tersebut mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi SDA-nya sesuai dengan pasal 77 UNCLOS tahun 1982. Lanjutnya, titik dasar dan garis pangkal. Untuk memudahkan dalam penarikan garis batas laut, dibuat titik pada garis pantai yang menjorok ke laut atau titik dasar. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis atau garis pangkal. Selanjutnya
Dari garis pangkal tersebut dibuat garis yang sejajar dengan garis pangkal tersebut sejauh 12 mil laut untuk setiap provinsi dan 4 mil laut untuk kabupaten atau kota. Ini adalah gambar titik-titik dasar dan garis-garis pangkal Kepulauan Negara Republik Indonesia. Di sini juga dijelaskan di peta gambar tersebut legendanya, skalanya, tempatnya sudah jelas. Adapun kekuasaan negara atas kekayaan alam Indonesia yaitu pasal 33. Dua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian dari Bapak atas materi yang Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.